Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Rina. Pada video kali ini saya akan coba untuk membuat tutorial tentang cara melakukan scraping pada situs CNBC. Sebenarnya video ini saya buat karena merasa ke-trigger atas beberapa pertanyaan yang masuk pada video saya yang sebelumnya, yaitu tentang melakukan scraping pada situs detik.com. Salah satunya itu yang paling utama adalah apakah codingan ini bisa dipakai untuk situs lain? Jawabannya ya secara umum bisa gitu ya, karena struktur kodenya misalkan teman-teman pengen ngambil data pada situs lain kayak Kompas gitu dengan keyword tertentu gitu. Nah, itu bisa. Cuman secara umumnya itu jawaban secara umumnya. Cuman kan di dalam situs itu kan pasti beda-beda gitu ya antara satu situs dengan situs yang lain. Kayak misalkan CNBC dengan Detik itu kan pasti memiliki struktur HTML yang berbeda gitu. Kayak misalkan saya kemarin pada situs detik.com itu ngambil judul berita, kemudian tanggal publish, link HTML, linknya, link beritanya, kemudian konten atau isi beritanya gitu kan. Nah, antara si Detik dengan si NBC, tentu elemen yang membungkus informasi tersebut akan berbeda gitu. Misalkan di Detik judul tersimpan pada elemen A gitu, tapi di CNBC bisa jadi tersimpan pada elemen B, C atau D gitu. Itu permasalahannya. Nah, kalau misalkan udah nih ada pertanyaan muncul lagi, Mbak, terus elemen apa aja ya yang perlu saya ganti? Nah, itu kan yang maunya scraping data itu teman-teman ya. Jadi harus dicek gitu. Saya nggak tahu kalau elemen apa aja yang perlu diganti, kan saya nggak buka websitenya gitu kan. Jadi saya nggak tahu. Jadi teman-teman harus cek gitu sesuai dengan penjelasan yang saya bikin, kayak misalkan ini URL link, oh link ini gitu, link ini yang digunakan. Jadi kemarin kan sempat ada yang berasumsi bahwasanya kita cukup mengganti linknya saja. Itu enggak, bukan berarti kita ganti link. Misalkan di sini kan kemarin videonya detik.com gitu ya, kemudian diganti ke Kompas, otomatis dia bakal nge-grab data yang ada di Kompas. Itu enggak begitu ya cara kerjanya. Tapi kan kita memerintahkan untuk mengambil beberapa informasi misalkan seperti TQL dengan kelas apa gitu kan pada website tersebut, kemudian mengambil elemen pada seluruh elemen UL gitu kan. Sorry, mengambil seluruh elemen pada elemen UL gitu kan, seperti itu. Nah, sedangkan untuk elemen UL dan pada satu situs dengan situs yang lainnya tentunya kan berbeda kan, seperti itu. Nah, akhirnya saya coba iseng lagi bikin tutorialnya di situs CNBC sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin muncul gitu. Soalnya saya agak bingung juga kalau jelasin hal teknikal kayak gini by text gitu ya. Takutnya itu miskomunikasi. Nah, kemarin itu ada yang mungkin kesel kali ya karena nggak saya jawab gitu. Soalnya saya juga bingung gitu gimana jelasinnya ya. Maksudnya saya kan nggak buka websitenya gitu. Nggak tahu itu elemen ada di mana gitu. Sedangkan saya dikirim screenshotan agak banyak. Jadi eh, saya bingung gitu mau jawab apa. Dan itu nggak cuma satu dua, agak banyak. Makanya kayaknya saya perlu meluruskan bahwasannya bisa dipakai tapi dengan ketentuan yang sama seperti ada di tutorial ini gitu. Bukan berarti tinggal diganti linknya aja kemudian langsung bisa scraping datanya. Itu kan nggak gitu ya. Kalau gitu enak banget. Nggak pusing dong. Ya, oke. Kita langsung misalkan saya kasih contoh ya. Oh enggak, sorry. Ini dulu aja. Kita buka dulu website si CNBC-nya. Ini contoh tampilan dari website CNBC. Di sini saya pengen nge-grab data tentang COVID-19 aja ya. COVID-19, sorry. COVID-19. Oke. Gak lama ya.
Nah, di sini kan ada muncul nih hasilnya, hasil pencarian COVID-19. Ada banyak nih, ada 50 lebih halaman berita yang mengandung keyword COVID-19. Pada kasus ini saya ingin mencari atau melakukan scraping itu dengan beberapa ketentuan. Nah, ini kita bisa klik pencarian lanjut. Nah, di sini saya pilih kanal. Kanal itu adalah all. Saya pilih all, kemudian agak lama ya, sorry. Tipe artikelnya saya pilih all, artikel. Karena apa? Kan ada foto, ada video, ada infografis. Nah, saya cuma pengen ngambil yang tipenya itu tipe artikel. Kalau tanggal sudah ini ya, sudah defaultnya aja, biarin. Nah, begini. Ini contoh eh, tampilan setelah saya atur ketentuan dari websitenya. Jadi nanti kan eh, linknya itu pasti bakal berbeda antara yang saya kasih ketentuan untuk ngambil dari seluruh kanal dengan tipe artikel dengan dengan apa dengan ketentuan yang saya berikan lain pasti beda gitu, maksudnya dalam artian saya berikan ketentuan yang lain tentunya linknya akan berbeda seperti itu. Nah, kita langsung ke codingannya yang lagi ya, codingan tadi. Untuk library yang digunakan tidak berbeda dengan video sebelumnya, sama kita membutuhkan library request, kita mengimport request dengan alias rec, kemudian kita mengimport beautiful shop dengan alias bs. Jadi nanti pas kita manggil si library beautiful shop itu kita nggak perlu ngetik beautiful shop, tapi cuma cukup dengan bs gitu. Kemudian mengimport datetime untuk tanggal dan import csv. Nah, kemarin juga muncul pertanyaan tentang variable heads ini. Variable heads ini kan user agent ya, yang intinya tuh mudahnya kita merequest kepada si situs yang kita tuju, misalkan CNBC, untuk menampilkan berita yang dia miliki itu pada uh, laptop kita gitu. Misalkan sistem operasi yang saya gunakan itu adalah Mac, kemudian browser yang saya gunakan adalah Google Chrome gitu. Jadi kita meminta kepada si websitenya itu supaya menampilkan berita yang dimiliki sesuai dengan sistem operasi dan browser yang kita gunakan. Kemarin muncul pertanyaan, Mbak, saya pakai sistem operasinya Windows, kemudian browser yang saya gunakan adalah Mozilla gitu. Itu apa yang harus saya tambahin atau yang saya kurangin gitu? Gak usah, karena sengaja ya saya bikin di Google Colab supaya nanti teman-teman copy Google Colab-nya itu otomatis kalau memang berita yang mau diambil itu ketentuannya sama seperti saya itu bisa langsung dijalankan kodenya. Jadi nggak perlu diubah-ubah lagi, mau pakai Mac ya, mau pakai Windows, pakai Safari, Chrome, kemudian Mozilla, udah bisa langsung dijalanin gitu. Ini kita running. Nah, oke, udah berhasil. Selanjutnya adalah ini apa namanya, fungsi. Kita buat fungsi script CNBC dengan parameter hal. Nah, parameter hal itu nantinya akan diisi halaman. Tadi kan di sini muncul ya berapa halamannya gitu. Nah, nanti diisi. Teman-teman misalkan pengen nge-grab beritanya berapa halaman, misalkan 100 halaman, ya udah nanti berarti di sini diisi 100 halaman. Nah, ini adalah apa? Variable global gitu ya, global heads. Kemudian A, kita mendefinisikan A sama dengan 1. Setelah itu kita membuat perulangan for page in rank 1. Ini yang kita definisikan, kemudian halaman. Nah, selanjutnya di dalam perulangan page atau halaman, kita membuat variabel URL CNBC. Nah, URL CNBC ini yang berisi URL yang tadi ini, yang kita tentukan. Kemudian kita tambahkan variabel page. Fungsinya untuk apa? Supaya ketika selesai satu halaman gitu kan, satu page ini kan
satu page terdiri dari berapa berita nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 berita. Satu halaman itu isinya 12 berita. Ketika teman-teman sudah memasukkan di sini banyaknya halaman, misalnya 100. Tapi di sini nggak dikasih variable page, otomatis dia tetap bakal nge-grab-nya itu sebanyak 100 halaman, cuman dia bakal mengulangi, cuman dia bakal nge-grab halaman satu aja. Jadi dia bakal ngelupingnya itu tetap di halaman satu, tidak di halaman berikutnya gitu. Makanya di sini kita tambahkan variable page supaya ketika dia sudah selesai di halaman satu, selesai nge-grab di halaman satu, otomatis dia bakal nge-grab di halaman kedua, begitu juga seterusnya. Selanjutnya adalah kita membuat variabel G. Variabel G itu berisi tentang request yang kita miliki. Kita di sini menggunakan method get dari library request untuk menampilkan halaman web CCNBC dengan URL ini gitu. Dengan mengambil elemen teksnya gitu. Selanjutnya membuat variable shop. Variable shop ini berisi perintah yang kita gunakan menggunakan Beautiful Shop untuk memparsing halaman website CNBC ini. Selanjutnya UL. Variable UL ini berisi untuk menyimpan elemen UL. Kan kita minta shop, Beautiful Shop, tolong dong cariin elemen UL dengan kelas list media rows middle gitu. Tum terbaru GTM underscore index underscore feeds. Nah, sekarang kita coba lihat di halaman webnya. Kita ini aja nih, biar untuk melihat elemen atau struktur HTML-nya, kita klik kanan, kemudian kita pilih inspect. Nah, sebentar. Nah, tadi, ini. Kita meminta kepada kita meminta si Beautiful Shop untuk mencari elemen UL gitu kan tadi. UL class list media underscore rows middle thumb terbaru GTM underscore index underscore feed gitu. Jadi nanti misalkan teman-teman pengen nge-grab di website lain gitu ya, cek aja halaman UL dia itu ada di kelas mana. Kan setelah tag atau elemen UL itu kan kita harus mendefinisikan kelasnya gitu. Jadi nggak cuma UL doang, kelasnya juga harus dicek dia ada di kelas mana gitu. Selanjutnya variabel li digunakan untuk menyimpan perintah yang kita berikan, yaitu UL untuk mencari seluruh elemen li pada elemen UL gitu. Jadi tolong dong cariin seluruh elemen li yang ada di elemen UL. Kenapa seluruh elemen li? Ini kan find all. Kenapa seluruh elemen li? Karena di dalam tag UL ini, jelas ya? Bisa diperjelas nggak sih? Di dalam, tag UL ini ada beberapa atau terdiri dari beberapa tag li atau elemen li. Ini kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Makanya di situ perintahnya ul.find all li gitu kan. Jadi dia ini ul.find underscore all li, yaitu meminta untuk dicarikan seluruh elemen li yang ada di elemen ul, kemudian disimpan pada variabel li gitu. Setelah itu kita membuat perulangan. Kenapa? Karena tadi li-nya itu, elemen li itu kan terdiri dari beberapa elemen gitu ya. Kayak jadi setiap elemen li itu kan ada satu berita ini, kemudian li satunya lagi berita yang lain lagi gitu. Nah, kita membuat perulangan supaya dia mencari beberapa informasi yang kita tentukan di sini kepada setiap elemen li gitu. Jadi nggak cuma satu elemen yang kita cari, satu elemen li saja yang kita cari, tapi kan ada beberapa di sini.
Nah, kita minta supaya dia itu melakukan perulangan. Jadi kalau informasi yang diambil dari tag atau elemen list 1 sudah selesai, dia otomatis bakal ngambil di elemen di kedua, kemudian elemen di ketiga, begitu. Seterusnya. Nah, di dalam perulangan li, kita memberikan perintah untuk mengambil link artikel. Jadi, di sini ada variabel link underscore art atau link artikel gitu ya. Kemudian kita minta X, tolong dong cariin elemen artikel dan elemen A yang mengandung nilai href gitu. Jadi gini, kita buka li, kemudian di sini kan ada tag artikel. Di dalam elemen artikel dan elemen A, kemudian ref untuk mengambil linknya, begitu. Kemudian selanjutnya G. G itu kan yang apa tadi? Variabel G, kita menggunakan metode get dari library request. Kemudian kita meminta link artikel ini untuk diambil teksnya gitu, nilai teksnya. Ya ini, diambil ini aja kan dia ada dari beberapa informasi. Nah, kita cuma minta yang teks ininya aja yang diambil gitu. Kemudian selanjutnya adalah SOP. Sama seperti yang ada di atas ini, variabel SOP itu untuk memparsing apa namanya HTML-nya gitu. Kemudian variabel art atau artikel. Nah, di sini kita minta untuk beautiful shop, tolong dong cariin elemen div dengan kelas lm underscore content mt10 dan cariin cariin elemen artikel gitu. Kita cari lm, kemudian lm content mt10, bentar, nah ini di lm mt10 kita diminta untuk mencari kelas artikel. Mana tadi kelas artikel? lm mt10 search apa tadi? Find article div plus lm find article. Nah, ini kan yang ada di sini. Sorry, mana sih tadi? Saya jadi bingung sendiri. Oh, harus dibuka beritanya, ding. Mana tadi? Some find div class. Dan selanjutnya kita mencari kemudian selanjutnya di sini kita membuat variabel art dengan perintah beautiful shop, tolong dong cariin elemen div dengan kelas lm content mt10, kemudian cari yang elemen artikel. Nah, di mana tadi? Ini nih, kelas, kemudian artikel di sini dalam div class. Selanjutnya kita untuk mengetahui detail dari dari si beritanya, kita buka aja salah satu contohnya gini. Salah satu contoh beritanya. Mana sih? Nah, ini contoh yang udah dibuka ya. Sama caranya klik kanan, terus inspect gitu ya. Nanti muncul seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat variabel headline atau judul berita. Di sini jadinya artikel mencari atau tolong dong cariin elemen H1 pada variabel artikel gitu. Nah, mana tadi? Di sini. H1 pada variabel artikel ini. H1 pada variabel artikel.
Kemudian ambil nilai teksnya atau value yang bernilai teks itu gimana coba? Kemudian ambil nilai teksnya ini, data teksnya gitu. Kan ada di belakangnya dot text. Kemudian mana nih? Dot text h1 art dot find h1 dot text. Kemudian selanjutnya variable date artikel. Jadi perintahnya adalah tolong cariin dong elemen div dengan kelas date pada variabel artikel dan ambil data teksnya gitu. Mana tadi? Ini div class date, ambil data teksnya ini. Selanjutnya sama date sama dengan date time, spar time date. Date yang di sini nih data yang ada di dalam variabel date supaya dikonvert ke dalam apa namanya data apa sih namanya, data yang sesuai dengan date time gitulah, supaya bisa diolah menggunakan Python gitu. Kemudian warp, variable warp ini berisi tentang apa detail konten atau detail artikel. Nah di sini perintahnya adalah find all elemen div dengan kelas detail text. Di sini kan adalah, jadi cara bacanya gini, tolong cariin dong seluruh elemen div dengan kelas detail text yang ada di dalam variabel ART atau artikel. Nah, ini kita lihat ART. Nah, tadi kita buka sini aja, kalau bingung kita sini aja di inspeknya di pas elemennya. Mana kok nggak berubah? Nah, ini. Tadi kan perintahnya wrap ya. Wrap itu elemen untuk mencari seluruh artikel dengan elemen div class detail text. Div class detail text. Kenapa seluruh find all, tadi kan perintahnya find all seluruh apa namanya, data yang ada di dalam div atau elemen div dengan kelas detail text. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya konten atau detail artikelnya itu tersimpan di dalam tag P atau paragraf. Sedangkan satu tag apa namanya? Satu tag div class itu terdiri dari beberapa tag atau elemen paragraf. Artinya kita perlu melakukan perulangan untuk mengambil detail beritanya. Jadi setelah selesai di paragraf pertama, maka dia akan melanjutkan di paragraf kedua, begitu seterusnya sampai dengan selesai. Makanya di sini kita membuat perintah perulangan for x in warp, yaitu melakukan perulangan pada variable warp. Di sini x find all. Nah, kenapa find all? Karena tadi terdiri dari beberapa elemen P gitu kan. Elemen P-nya itu lebih dari satu, makanya dia harus dicari seluruh semuanya gitu. Kemudian Y text for image konten. Konten ini kan suka ada baris baru gitu, terus ada iklan, terus ada scroll. Nah, ini supaya diabaikan sehingga yang diambil itu cuma data ini aja, data paragrafnya. Jadi kalau ada paragraf apa namanya, baris baru, kemudian ada iklan kayak gini nih, dia bakal diabaikan. Scroll gitu itu dia bakal diabaikan. Kalau sudah print down, kemudian filenya akan disimpan di dalam file CSV dengan nama cnbc underscore result. Nah, ini filenya akan dipisahkan oleh tanda koma karena si CSV itu kan basicnya emang koma gitu ya, karena koma separator value gitu. Kemudian akan diurutkan misalkan headline, data, link artikel, dan yang terakhir adalah konten. Kita coba running dulu. Oke, berhasil. Karena ini cuma video tutorial ya, biar nggak kelamaan, kita nggak usah banyak-banyak, 2 halaman aja. Nah,
Nanti kalau sudah mulai nge-scrap datanya kayak gini, kita harus ingat-ingat lagi bahwasanya benar nggak data yang di scraping itu gitu loh. Kalau takutnya salah kan. Jadi kita perlu scraping lagi. Nah ya tadi data yang kita ambil. Nah ini link yang saya ambil tadi. KBR minta BLT. Bener nggak? Oh betul. Sering apa nih? Dikritik. Kemudian bukan Jawa ternyata daerah yang listingnya paling luber. Nah, kalau udah sesuai dengan link yang kita gunakan, artinya itu udah betul. Kenapa? Karena saya pernah beberapa kali, masa sebelumnya pernah ngalamin kasus atau nemu kasus, saya pikir udah sesuai gitu dengan link yang saya gunakan. Ternyata pas di scrap itu ada beberapa yang nggak sesuai malah. Berarti kan itu kemungkinan linknya yang ada kesalahan. Bisa jadi ketika melakukan looping ada halaman yang kita inputkan atau apa kan itu perlu dicek lagi. Ini kalau sudah berhasil ada 12 artikel yang diambil. Kita cek kalau sudah itu biasanya di sini muncul. Nah ini di sebelah kiri ini kita klik aja nih. Bakal muncul CNBC result.csv. Kalau mau di download langsung ya klik aja download ini. Yang tanda 3 nih download gitu. Nah saya pengen pastiin apa isinya udah betul belum gitu. Ya, kita akan coba untuk membaca datanya itu, data yang berhasil kita scrap ini ke dalam bentuk tabular menggunakan library Pandas. Nah, kita mengimport Pandas dulu. Buat Pandas SPD. SPD itu dengan alias PD. Jadi kalau misalkan nanti manggil itu nggak perlu manggil Pandas lagi, tapi cukup panggil PD. Nah, variable DF ini bisa diganti dengan data frame, bisa diganti dengan dataku, I love you, bukan, sorry. Terserah gitu ya, mau diganti apa gitu. Diganti nama mantan ya boleh gitu ya. Nanti kemudian di sini perintahnya adalah PD atau Pandas baca file CSV saya gitu. Nah, di sini adalah path dari file yang ingin kita baca. Nah, gimana caranya? Kemarin ada yang tanya juga, Kak, saya error di sini. Intinya objek apa ya? Objek saya lupa lah, intinya ada juga pertanyaan seperti ini. Nanti klik di sini, klik, kemudian copy path. Nah, di sini saya hapus ya. Nah, set, paste. Udah, jadi running DF. Nah, DF ini, kalau DF ini dia biasanya bakal menampilkan seluruh beritanya. Dalam artian, misalkan 10 berita teratas dan 10 berita terbawah, atau 5 berita teratas dan 5 berita terbawah, begitu. Kita coba running. Maksudnya seperti apa? Nah, ini kan 5 teratas, kemudian 5 terbawah. Kita kayaknya pakai data yang tadi ya. Coba deh. Harusnya sudah ganti ya. Kok pakai yang ini? Ini mungkin kalau pakai data yang lama kali. Ya, kayaknya ini pakai data yang pertama tadi saya nge-scrap. Tapi harusnya sih berubah. Kalau enggak kita coba hapus dulu deh. Biar untuk membuktikan. Pokoknya ada yang salah. Coba scrap. Oke, sudah selesai. Kita cek. Nah, muncul. Coba kita baca lagi filenya. Harusnya sih sama ya. Nah, ini muncul deh. Set. Nah, ini karena cuma ada 12 berita ya. Jadi
kebaca semua. Kalau misalkan saya pengen tampilin 5 berita teratas, ya tinggal ganti saja df.head dalam kurungnya 5 gitu. Kalau misalkan pengen 10 teratas, ya dalam kurungnya head 10 gitu. Terus gimana kalau file kita Excel? Ya udah, tinggal aja di sini ganti read underscore Excel, kemudian path dari file yang kita gunakan. Nah, ini kok gini munculnya gitu. Jangan pusing dulu atau jangan takut dulu. Ini karena belum ada judulnya gitu ya. Biasanya kan file suka ada judulnya di atas kayak ini. Misalkan headline, di sini date, di sini link, di sini konten gitu. Tadi kan belum ada. Jadi otomatis berita yang paling atas itu dijadikan head oleh si Pandas ini dalam data frame. Nah, kadang juga saya pernah gitu nemu kasus. Jadi file Excel, file CSV kan kalau langsung dibuka di Excel itu kadang berantakan gitu ya. Kalau saya gitu, saya pernah gitu. Sebenarnya bisa kita convert dari CSV di Excel gitu. Kita bisa convert gitu kan langsung misalnya. Cuman beberapa kali datanya malah berantakan gitu kalau saya. Apalagi data teks itu sering banget karena bisa disebabkan kena spasi atau apa gitu. Jadi kan dia basicnya pakai koma gitu ya. Jadi kalau kena spasi otomatis dia ke bawah atau kemana. Diberantakan. Datanya malah jadi error gitu. Saya nemu beberapa kali nemu kasus kayak gitu. Akhirnya saya akalin, saya convertnya pakai di sini, pakai Google Colab di Pandas. Jadi misalkan ini DF, kita panggil perintahnya ini doang, DF to Excel gitu. Gampang banget kan? Nah, ini apa namanya? DF-nya itu DF yang ada di sini, data frame to Excel. Jadi disimpan dalam bentuk Excel. Nanti di sini nama filenya, kemudian extensionnya XLSX gitu. Kita running. Nah, otomatis muncul hasilnya di sini. Kalau udah tinggal download aja. Mana hasilnya coba kita lihat. Nah, begini. Kan lebih enak kayaknya dilihat ya. Kita buktikan dengan yang tadi punya CSV gimana coba. Hmm, ini kayaknya defaultnya pakai number deh, bukan di Excel. Iya, lihat kan kalau kayak gini lebih enak lihat. Nah, kalau ini masih masih mending. Kita coba bukanya pakai Excel ya. Kalau teman-teman punya Excel kan udah nggak ada. Bentar, mana sih? Nah, tadi. Nah, ini. Kita open with pakai Excel. Kira-kira tampilannya gimana? Nah, gini. Ini yang saya maksud ketika file CSV dibuka di Excel itu kadang saya nemu kasusnya kayak gini. Jadi berantakan gitu kan. Akhirnya saya akalin begitu kalau habis nge-grab data CSV supaya nggak berantakan, atau saya punya file CSV, saya convert ke apa namanya Excel pakai perintah tadi DF to Excel. DF-nya itu terserah kan, tergantung yang teman-teman pakai di sini di definisi yang di awal. Misalkan dataku atau data frame atau data atau nama mantannya gitu, ya berarti di sini menyesuaikan gitu. Nanti to Excel itu adalah perintah yang kita berikan untuk mengconvert menjadi Excel gitu. Ya, mungkin segitu aja ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ya email aja seperti biasa pada email yang saya sertakan di apa namanya description gitu. Atau teman-teman misalkan butuh bantuan jasa, maksudnya jasa scraping, saya bisa, insya Allah bisa membantu. Beberapa kali saya melakukan scraping atau melayani jasa scraping untuk situs berita atau situs yang lainnya gitu. Jadi kalau memang teman-teman kesulitan, nggak punya waktu ngoding untuk melakukan scraping, bisa email ke saya. Insya Allah saya bisa uh, bantu gitu. Nah, untuk yang video sebelumnya saya juga udah buat artikelnya di Medium.
saya di sini mencoba untuk menjelaskan setiap garis kodenya. Jadi kalau teman-teman misalkan nonton videonya kemarin pusing gitu ya, apa sih yang dijelasin gitu? Atau pusing dengerin suara saya yang terlalu eh, merdu gitu ya, bisa baca di mediumnya aja. Nanti insya Allah itu juga mudah dipahami kok. Kalau masih belum paham ya nggak apa-apa, tanya aja daripada tersesat di jalan gitu ya. Ya mungkin itu aja. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.